Bang, kenapa sulit ya jalanku? Kata siapa? Nyatanya ya yang dulu kita khawatirkan sekarang ya nggak terjadi apa-apa. Dirubah mindsetnya. Kita mengatakan, mengetik seperti ini saja. Bang, kenapa sulit ya jalanku? Ini doa. Berarti ibu atau bapak sendiri itu sedang mempersulit diri pribadinya. Biarpun kita sedang sulit, kita harus bersyukur. Terima kasih ya Tuhan kami, Engkau mempermudah jalan kami. Kata adalah doa, Allah sesuai prasangka. Rubah mindsetnya, rubah kata-katanya. Orang yang sering mengeluh itu susah untuk bertumbuh. Orang yang rajin bersyukur itu mudah makmur, mudah mujur gitu. Jadi mulai, ayo mulai. Kita apa ya? Tak ada alasan kita tidak bersyukur. Kenikmatan yang luar biasa dalam diri kita, nikmat sehat, nikmat gerak, nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat bernafas. Bersyukur atas semua nikmat itu. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat. Jadi ayo nikmati dan syukuri. Saya mensurvei orang yang suka mengeluh, itu hidupnya gitu-gitu aja kok, susah untuk bertumbuh. Jadi mulailah rubah mindset. Ingat kuncinya, Allah sesuai prasangka hambanya. Kata adalah doa. Apa yang kita katakan, jalanku susah, kita sedang membuat bendungan dalam jalan kita. Ya Allah bersamamu, semua dipermudah. Berarti kita mempermudah diri kita. Ayo, jaga kata, jaga rasa, jaga suara. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga. Berproses masih oke, betul. Nikmatilah prosesnya tanpa protes. Karena hidup ini adalah nyatanya kenikmatan yang nikmat luar biasa. Untuk mengetahui, kita baca saja. Yang harus kita baca adalah yang di luar diri, yang dihadirkan kepada kita. Semua yang dihadirkan kepada kita sejatinya itu adalah tulisannya, yang harus kita ambil hikmahnya, pelajari hikmahnya. Dan semua yang dihadirkan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita, asal sudut pandang kita sudah dirubah. Seolah-olah kita dihadapkan dengan umpama panasnya matahari, ternyata panasnya matahari kita rubah, itu sedang mengeluarkan keringat kita gitu loh, agar penyakitnya itu akan terkeluarkan lewat keringat dan lewat hembusan nafas ini. Itu aja lah, seolah-olah buruk menurut kita, tapi itu yang terbaik menurut Tuhan kita. Hidup itu simpel dan sederhana dan sangat indah, istimewa. Perkara dunia kan yang dimumetkan kan udah, ini pengakuan. Yang kekurangan ekonomi, yang banyak masalah, yang sering dibenci dan sebagainya, padahal umpama nggak punya salah apa-apa di saat ini. Perbanyak bertobat Bapak Ibu. Iya, karena alam bawah sadar itu nggak tahu mana nyata mana bukan. Apa yang kita pikir itu perintah untuk alam semesta. Berarti kita sedang meminta agar seperti itu kan. Lalu sekarang pikirannya kok saya dibenci banyak orang, ya saya nggak salah apa-apa tapi kok saya dibenci. Lah berarti kita itu mengizinkan diri kita agar dibenci oleh banyak orang. Ini alam bawah sadar ini.
Jadi ayo mulai dirubah. Intinya perkara kehidupan dunia bermasalah, berbanyak mohon ampun Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Kami akui ya Allah, kami termasuk orang-orang yang dolim ya Allah, yang mendolimi diri maupun mendolimi yang di luar diri. Astagfirullahaladzim ya Allah, kami akui ya Allah, kami lalai, kami akui ya Allah, kami masih sering sedih, masih sering khawatir, kami akui. Pengakuan kepada Tuhan kita, maka di saat kita ada pengakuan, terbersihkanlah karat-karat yang menutupi dinding batin kita ini. Gambar-gambar yang ada di dinding batin kita ini akan rontok, berjatuhan, sehingga nanti akan memancarkan cahaya kesejatian. Kita akan tertuntun oleh guru yang sejati. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi perbanyak beristighfar, perbanyak mohon ampun. Seperti Nabi siapa itu yang dimakan ikan paus, itu kan Sanepan. Oh ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan dalam 3 kegelapan. Ini maksudnya apa sih? Gelapnya jiwa. Gelapnya jiwa yang bagaimana? Sedih, khawatir. Terus gelapnya raga. Apa sih gelapnya raga? Penyakitan, komplikasi dan sebagainya. Gelapnya apalagi yang satu? Gelapnya alam nyata. Orang duit, disengit wong, apalagi ya. Ya itulah intinya kegelapan ini. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Maka 3 kegelapan ini akan padam. Secara kehidupan nyatanya padang, raganya sehat, jiwanya tenang. Nih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Tapi penuh pengakuan loh. Kadang-kadang kita boro-boro mengakui bahwa kita itu pernah mendolimi diri kita. Oh, kita merasa benar terus sih, mencari pembenaran sih. Justru yang bagus itu adalah orang yang selalu sadar bahwa apa ya, kita itu penuh atau banyak kelalaian gitu loh. Doa Nabi Yunus baik juga untuk yang susah melahirkan, masih ya, melahirkan kebaikan, melahirkan keberlimpahan, melahirkan anak, melahirkan ini dan sebagainya. Bagus, asal pertobatan penuh dengan pengakuan itu bagus. Jadi ayo, astagfirullahaladzim, penuh dengan pengakuan. Ya Allah, ampunilah pikiran ini ya Allah. Tadi melihat orang lewat, pikiran ini langsung buruk sangka gitu aja. Astagfirullahaladzim ya Allah, kami masih sedih, akui. Kita nggak boleh bersedih pastinya. Hidup hanyalah permainan dan senda gurau kok sedih lu. Jadi ayo hilangkan keluh kesah. Semakin banyak mengeluh, semakin tambah mengeluh. Perbanyak syukur. Bagaimana untuk bersyukur? Mas lagi mumet, syukuri nikmat sehat, syukuri nikmat yang sudah kita rasakan, bersyukur atas kenikmatan yang sudah kita rasakan. Kita nggak bisa gerak, kita diberi pertolongan untuk bergerak seperti ini. Bukankah ini kenikmatan? Gerak seperti ini, kalau ini diuangkan, coba Bapak Ibu, berapa miliar tuh gerak seperti ini. Untuk penyembuhan gerak seperti ini habis berapa uang? Nah ini kita diberi cuma-cuma berkat kasih sayangnya. Kenapa kita tidak syukuri? Jadi ayo perbaiki diri kita, selamatkan diri kita dari penjajah, pencuri kebahagiaan, pencuri ketenangan, pencuri rasa syukur. Dalam diri kita itu ada nafsu, dan sedangkan nafsu itu tugasnya memang untuk menggoda. Dalam diri kita ada setan itu untuk menggoda. Jadi ya lampaui semua itu.
Karena dalam diri kita itu semua sistem ada. Udah mohon ampun aja, berbanyak mohon ampun, mulai mengakui kelalaian, akui. Mulai kondisi badan sakit itu karena apa? Karena kita pernah lalai. Kondisi ekonomi kita itu yo sakit karena apa? Karena kita lalai. Kondisi keluarga kita begini begitu itu karena apa? Karena lalai. Jadi semua karena diri kita sendiri. Oleh karena itu mohon ampunlah, sering-sering beristighfar, sering-sering memohon ampun kepada Tuhan kita, lancar Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Itu sudah dituliskan dalam surat Nuh. Ayat berapa? Ayat 10, 11, 12. Baca sendiri di surat Nuh. Jadi urusan apa ya, urusan duniawi itu kalau dalam Al-Qur'annya ada. Kita disuruh untuk bersyukur, ada untuk infak sedekah, ada untuk bertawakal, ada untuk berserah diri, takwa, ada untuk apalagi mohon ampun, pertobatan dan sebagainya. Lah ini diterapkan apa tidak? Enggak diterapkan maunya. Aduh. Doakan yang baik-baik kepada banyak orang dan sebagainya. Terapkan dulu, nandur ora karepe panen. Tanam kebaikan. Jadi perbanyak beristighfar, perbanyak bersyukur, bertawakal, ikuti aturannya, bertakwa. Karena semesta ini mempunyai aturan, disebut dengan sunatullah, disebut dengan apalagi ya, hukum sebab akibat, disebut dengan apalagi ya bahasa kerennya ya, sebab akibat, sunatullah, tabur tuai, ya itulah intinya, itulah banyak nama, ada aturannya, diikuti aturannya. Berserah diri ya Allah, ya Tuhan kami serahkan urusan kami kepadamu ya Allah, karena kami tidak mampu ya Allah, Engkau yang maha mampu ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Serahkan, wong kita tidak menyertakan Tuhan kita ya dideleng norongan lah, kuat nganti biro, nanti ujung-ujungnya kalau nggak kuat ya Allah angkat tangan. Hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami berlindung, hanya kepadamu lah kami berkeluh kesah. Ibaratnya apa ya, mengakui itu. Kami tidak kuat ya Allah, Engkau yang maha menguatkan, kuatkanlah kami ya Allah. Kembalilah, mari kita kembalikan kesadaran kita, wajah kita kepadanya, kembali kepada Sang Maha yang mengurusi segala urusannya. Nggak usah dipikir nanti gimana, udah praktekkan aja, mohon ampun. Kadang-kadang kita harapannya, pikirannya itu sih gimana ya, dari mana ya, udah hal seperti itu nggak usah dipikir, kita hanya praktek, jalankan saja gitu. Mau Allah mengangkat siapa saja yang Dia kehendaki kok, Allah mengangkat derajat siapa saja yang Ia kehendaki kok, dan Allah apa ya, menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki kok. Kita praktek saja. Sekarang mungkin sedang menjadi orang yang dipandang sebelah mata, tapi kita terus bersihkan diri kita, jiwa raga kita, bersihkan. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Suatu saat Tuhan akan mengangkat derajat kita dengan caranya. Orangnya dipikir, nggak usah dipikir caranya bagaimana. Nah, kadang-kadang kita mikir sih gimana ya, dari siapa ya, gimana ya, nggak usah. Kita disuruh untuk berproses, menikmati proses tanpa protes, secara kontinu, istiqomah, terus menerus gitu.
Ini prosesnya banyak. Kalau umpama dicontohkan, contoh mungkin waktu muda dipandang sebelah mata, dianggap pengangguran, dianggap pemalas dan sebagainya, tapi dalam rumah kita beribadah terus, membersihkan diri kita, kita tidak menjelekkan orang lain, kita tidak berpikir yang negatif dan sebagainya, siapa ngerti dapat jodoh yang mengangkat derajatnya, siapa tahu jalan-jalan ketemu orang itu ngajak apa ya, bisnis dan sebagainya, terus berkembang pesat, siapa ngerti lagi nyari cacing dapat intan permata atau apa itu, kalau dalam ininya umpama contohnya, nggak tahu caranya bagaimana, kita disuruh untuk berproses saja, praktekan. Banyak kan terjadi orang yang dulunya dihina, terus Tuhan angkat derajatnya jadi orang yang terhormat, jadi orang yang apa ya, mendapatkan kedua mata yang tadinya dipandang sebelah mata, terus mendapatkan kedua matanya yang tadinya dicaci maki, yang akhirnya nanti dipuji. Jadi berproses saja. Kata-katanya kan kita hanya berikhtiar, Tuhanlah yang akan menentukannya gitu loh. Tanam kebaikan, mohon ampun, doakan banyak orang, semuanya. Jadi bersyukur. Boleh jadi kita ini sedang mengalami kesengsaraan, penderitaan, kemelaratan dan sebagainya, ini sedang disiapkan di depan sana, sudah disediakan yang akan menggantikan lara ketika kita sedang berproses. Nanti di saat sudah menuai di sana, di depan sana, justru kita akan, atau rasa sakit di saat kita berproses itu sudah nggak terasa, udah lupa, karena begitu nikmat rahmat karunia ilahi yang diberikan kepada kita gitu loh. Iya, sedang dicuci baju aja yo, digiles-giles, diperes-peres, mama bajunya bisa ngomong, aduh atit lan udah digiles-giles, udah diperes-peres, pelintir-pelintir, masih ditaruh di apa itu namanya, terik matahari, masih kurang, disetrika panas lagi loh tuh. Namun kita sedang dimurnikan. Protesnya 7 hari 7 malam sampai nggak tidur, protes terus. Aduh ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, nikmati saja prosesnya, nikmati saja. Wong kita semua itu ya sedang sedang berproses. Kita semua itu sedang berproses apa itu. Jadi nikmati saja. Iya, kalau sedang berproses memang menyesakkan dada gitu loh. Dadane koyo sesek banget, nggak ambekan wis kempis mau nih, oke. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah saudara-saudara kami semua ini ya Allah. Engkau maha mulia ya Allah, Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha suci ya Allah. Tenggelamkanlah kami kepada kesucian-Mu ya Allah, ke dalam kesucian-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin.